Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi porting blok Motawan 62 lagi nih ya. Ini yang keberapa kali nih Motawan 62. Tapi ada yang gua kontenin, ada juga yang enggak ya. Dan di sini untuk jenis portingannya, model portingannya, di sini speknya itu dia buat harian speeding ya. Ini buat fisik bawahnya seperti ini ya, drivernya. Ini dia udah agak-agak besar ya. Jadi di bagian sini cukup ditipiskan saja ya, dan di bagian sini, bagian dalam sini dia nih ya, di bagian radius ini dia perlu diperdalam biar mirip-mirip standarnya. Jadi di sini banyak induksi bahan bakar yang tersimpan, maksudnya untuk transfer ini bakal terpenuhi nih, tinggi atau lebar transfer untuk keperluan campuran bahan bakar. Ketika ini diperbesar ya, ini diperbesar seperti standarnya, jadi dia bakal maksimal untuk aliran bahan bakarnya. Paham ya bosku? Karena untuk motawan itu dia bawaannya standarnya dia lurus ya, lurus dan kecil. Nah tapi ini dia sudah dibuat radius, jadi biar berbeloknya dia lebih maksimal lagi, dan untuk induksiannya dia lebih banyak lagi. Paham ya bosku? Oke. Nah, dan di sini untuk fisik membrannya, bagian inlet seperti ini ya. Dan kalau untuk motawan itu di sini dia perlu ditambal ya untuk ukuran 62 nih. Nih ya. Bagian sini dia nggak rata nih. Harusnya kan dia seperti ini. Jadi ini harus ditambal dengan lem porting, dan di sini gue udah bikin titik-titik 3 ya. Di sini gue udah bikin titik 3 biar nanti gue lem porting, gue ratain seperti ini. Ya. Beda lagi dengan NPP atau tuto. Kalau NPP sama tuto dia ada di bagian sini. Nah, dia ada di bagian sini. Di bagian sini dia linernya lebih ke depan gitu ya. Jadi si bahannya itu dia agak ke belakang. Tapi itu dia diratakan pakai lem porting ya. Tapi sebenarnya untuk NPP dan tuto dia mau diratakan atau tidak itu gua udah tes ya. Gua udah uji pakai gas torch, itu tetap arahnya sama ya. Dikencangkan seperti apapun gasnya itu tetap arahnya sama. Jadi ini untuk NPP dan tuto dilem atau tidak nggak masalah ya. Nah kalau untuk ini di bagian bawah sini, ini harus nih ya, ini harus dilem nih biar rata nih, karena biar nanti untuk semburannya dia nggak terlalu lemah ya, karena di sini dia lebar. Kalau NPP dan tuto dia sama seperti standar ya, dia sama seperti standar lubangnya, cuma di bagian sininya ada got liner, dan itu pun nggak masalah. Gua sarankan mau dilem atau nggak pun terserah, intinya itu tetap maksimal ya. Nah intinya untuk ini harus dilem. Dan ini bagian bawahnya nih, ini gede banget nih ya. Nah dan dilihatnya dari sini untuk bagian luarnya, nah bagian luarnya sini ini dia terlalu besar. Nah makanya kenapa harus dilem kalau untuk motawan 62 bagian sini ya. Tuh dia besar banget tuh ya, jadi bagian sini dilem. Dan ini untuk fisik exhaustnya seperti ini, gua pakai model kipas ya. Ini untuk motawan 62 harian speeding, requestan dari masnya Andrian Rocky. Itu pun sama ya, untuk yang Ninja itu dia lagi dilem juga nih bagian lubang asasnya ya, itu belum kering. Nah bosku, jadi ini untuk lemnya nih ya, ini sudah kering ya, ini sudah kering. Ini lagi mau gua papas dikit-dikit ya biar pas ukurannya ya bosku. Jadi besar jangan terlalu besar, kecil jangan terlalu kecil ya. Nah jadi seperti ini ya bosku nih. Kita fokuskan. Nah ya,
Jadi seperti standarnya ya bosku, besar tidak terlalu besar, kecil tidak terlalu kecil ya. Jadi seperti ini. Nah ya, untuk inletnya, dan untuk arahnya dia tetap ke atas ya. Untuk arahnya ini dia tetap ke atas. Oke. Kenapa gue bilang tetap ke atas? Karena di bagian radius ini dia ke atas ya. Jadi arah itu, arah semburan udara transfer atau buspot, dia yang membuat berubah arahnya itu bagian radius ini, atas atau bawah ya. Penentuan atas atau bawah, penentuan radius atas atau bawah itu dia adanya di bagian radius garis atas. Bisa dibikin agak bawah, bisa bagian sini ya. Oke. Kalau misalkan untuk transfer ya, yang kanan dan kiri ini, kalau untuk menentukan belok ke kanan atau ke kirinya atau menjauh dari exhaust gitu ya, itu dia dari dinding kanan kirinya. Paham ya bosku? Jadi di sini kalau untuk motowan ya, nih ya kan gua udah bilang di awal itu ya. Jadi untuk motowan itu di bagian transfer bawahnya aja di sini dia akan lurus ya, jadi agak kurang berradius, makanya ini transfer bawah gua bentuk radius ya. Nah ini untuk bagian dalamnya juga dia sama ya. Untuk bagian transfer kecil, nih bagian transfer kecil ini dia lurus ya. Kalau standarnya kan dia nggak lurus, dia berradius ya. Nah jadi di bagian dalam sini ini dihantam dulu biar berradius ya, baru nanti di bagian sini ya, di bagian sini ini kita papas nih ya. Nih tuh dia lurus tuh, contohnya kayak gini dah, kelihatan nggak? Bentar. Nah nih ini dia lurus ya bosku, ini dia nggak ini dia nggak berradius tuh, ini dia lurus tuh, jadi sempit di sini ya. Jadi ini kita bikin seperti standarnya ya, seperti itu. Jadi nanti yang membedakan itu tinggi-tingginya ya, tapi radiusnya semua seperti standarnya. Paham ya bosku? Nah dan untuk caranya ini gue pakai mata tuner seperti ini ya. Nih ini pakainya yang seperti ini ya, biar terkikis dalam. Ngeblur ya. Usahakan kalau misalkan lagi porting motowan, di bagian transfer kecil ini jangan terkena garis kanan kirinya dulu. Jadi nanti untuk di bagian garis kanan kirinya ya, itu dibentuknya terakhir, sesuaikan ukurannya ya dengan spek yang penggunanya mau lah, ibaratnya requestan penggunanya lah. Jadi ini kita buat seperti standar dulu ya radiusnya. Nah bosku, jadi ini untuk bagian transfer kecil sebelah sana itu udah gua robah ya. Nah yang sebelah sini itu masih standar ya, dia masih lurus ya, dia tidak ini ya, radiusnya kurang turun ya, kurang seperti standarnya arahnya. Dan sebelah sana itu udah gua robah. Nah, sekarang kita cek nih arahnya yang bawaan motowan dengan yang sudah gua modif nih seperti standarnya ya bosku. Sekarang kita cek ya untuk arahnya. Jadi maksudnya biar bosku bisa ini ya, biar bosku bisa lihat langsung. Sini kita luruskan dulu ya, biar kelihatan. Ya, lampu lednya harus dimatiin dulu. Sekarang kita lihat, kita matikan flashnya.
Suwe. Hah? Beli sih nanti. Itu kemarin habis sudah bilang. Ya bosku. Ini standarnya ya. Ini bawaan motowan. Ya. Ini yang sudah dirobah. Dia makin ke depan dan makin banyak ya, makin tebal. Nah, ini standarnya. Nah, kalau ini dia lebih banyak dan lebih lurus ya. Agak turun beberapa derajat. Kelihatan perbedaannya ya. Kalau yang ini dia masih agak ke atas tuh. Bawaannya dia ke atas. Kalau ini dia agak turun ya, seperti standarnya ya. Dan untuk portingannya di sini sudah banyak ya. Jadi sudah lihat sendiri untuk perbedaannya ya. Yang otomatis semuanya pun ini pasti diukur ya. Semuanya pasti diukur. Cuma gue jarang videoin aja ya bosku. Semuanya itu pasti diukur, cuma gue jarang videoin aja. Oke. Jadi di sini kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu di sini. Nanti untuk hasil akhirnya kita lihat ya. Nah bosku, jadi ini untuk bloknya sudah beres ya. Ini sudah beres nih ya, tuh. Cuma ini belum terlalu bersih aja ya. Nah ini sudah beres nih ya. Untuk transfernya nih, transfer kecilnya lihat ya. Kok ngoblok. Nah tuh, lihat transfer kecilnya ya. Jadi dia sekarang ada gotnya ya, dan arahnya pun sudah terarah ya. Jadi untuk arahnya itu gua ambil standarnya ya, standarnya racking. Jadi dikira agak lebih ke ini ya, agak lebih nunduk gitu ya. Dan sekarang kita cek untuk siklus ini ya, siklus udaranya. Sekarang kita cek nih. Ini kita matiin dulu flashnya. Jadi dia agak lebih merunduk arahnya, nggak terlalu ke atas ya. Nah, jadi goyang-goyang arahnya tidak ke exhaust ya. Dan untuk arahnya dia sama, dia tidak terlalu ke exhaust ya. Tahun ini untuk yang besarnya. Nah, kelihatannya. Jadi dia menjauh dari exhaust. Ini yang kecilnya. Nah, flashnya ya. Nah ya. Jadi tadi arahnya sudah terarah ya bosku. Ini tinggal lebih bersih aja ya, tinggal dibersih-bersihin lagi. Oke. Nah, dan untuk buspot pun ini sudah gua tes ya. Nah tuh, makanya dia agak gosong. Makanya kalau untuk di bagian buspot itu dia jangan terlalu lama ya ngetes apinya. Ini kalau misalkan kelamaan banget ya, ini bisa-bisa nanti lepas nih. Ini dia masih keras ya, dia masih nempel. Nih. Dia masih keras, masih nempel. Jadi ini juga tinggal dibersihin aja sih. Ya, ini bekas kena api. Makanya kenapa gue sering menyarankan kalau exhaust kebesaran ya atau kelebaran itu jangan ditambal pakai lem porting. Nantinya kenapa? Nantinya kayak gini. Ya ini contoh aja nih ya. Kalau ini dia masih aman. Karena gua ngetesnya cuma dikit aja ya. Cuma mau lihat arahnya aja nih. Oke, bosku. Paham ya? Nah, jadi ini tinggal dibersihkan lagi ya. Untuk fisiknya dia seperti ini. Ya. Itu tadi kuning-kuning bekas gua cek arahnya ya. Oke, bosku. Jadi untuk di video kali ini semoga bermanfaat ya untuk bosku semua. Cara porting motowan blok motowan racking 62 ya, simpelnya seperti itulah. Oke bosku, dan sedikit pengertiannya untuk di bagian buspot itu seperti tadi ya.
Oke, jadi yang mau order atau yang mau cek postingan yang lebih komplit itu ada di Instagram ya, bosku. Oke, makasih yang udah potongin video ini. Semoga bermanfaat untuk para bosku semua. Thank you.